Suatu nilai GCD dapat kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Suatu bilangan bulat D dikatakan sebagai kombinasi linear dari bilangan bulat A dan B jika dan hanya jika ada bilangan bulat S dan T, di mana dia akan membentuk AS plus BT sama dengan D. Jadi ini bilangan bulat D kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari bilangan bulat A dan bilangan bulat B. Sehingga kita butuh bilangan bulat S dan T sehingga menghasilkan bilangan D ya. Jadi kita dapat menulis GCD dalam bentuk kombinasi linear ya. Untuk semua bilangan bulat A dan B bukan 0, jika D sama dengan GCD A, B, maka dapat dipastikan ada bilangan bulat S dan T di mana AS plus BT sama dengan D ya. Jadi D ini adalah nilai dari GCD-nya ya. Kemudian A ini adalah bilangan A, GCD A ini ya. Kemudian dan B ini adalah bilangan B dari GCD A, B ya. Jadi kita lihat dari contoh di sini. Kita ingin menyatakan GCD 81,45 dalam bentuk kombinasi linear dari 81 dan 45 ya. Jadi dengan kata lain kita ingin mencari GCD 81,45 dalam bentuk 81 dikali S ditambah 45 dikali T ya. Jadi ini kita lihat ya, 81 adalah A ya, 45 adalah B ya, sehingga A dikali S ya, 81 dikali S, kemudian 45 B ya, 45 dikali T ya. Ini akan kita cari. Bagaimana mencarinya? Kita bisa menggunakan algoritma Euclidean ya untuk mencari GCD-nya. Jadi kita tulis di sini GCD 81,45. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk quotient dan remindernya. 81 sama dengan 45 dikali 1 ya. Kemudian sisanya adalah 36 ya. 36. Ini menjadi GCD 45,36 ya. 45 ini sama dengan 36 dikali 1 ya, ditambah 9 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, GCD 36,9. Ini 36 sama dengan 9 dikali 4 ya. Dikali 4, sisanya adalah 0 ya. Sehingga ini adalah GCD 9,0 ya, sama dengan 9 ya. Jadi kita telah mendapati bahwa GCD 8145 ini adalah 9 ya. Ini jadi sama dengan 9, jadi ini juga sama dengan 9 ya. Jadi 9 sama dengan 81 dikali S ditambah 45 kali T ya. Jadi sekarang kita cari ya, untuk S dan T-nya itu berapa ya. Bagaimana kita bisa mencari S dan T-nya? Jadi untuk mencari S dan T, kita bisa memanfaatkan langkah-langkah pada algoritma Euclidean. Jadi karena ini dia nilainya adalah 9 ya, kita cari yang ini ekornya 9 ya. Jadi mulai dari sini, jadi baris yang ini yang ada 9-nya ini kita tukar posisinya, 9 kita tukar ke ruas kiri ya, ke ruas kiri. Jadi ini bisa kita tuliskan 9 sama dengan 45 dikurangi 36 dikali 1 ya. Kemudian atasnya ini 36 ya. 36 sama dengan 81 dikurangi 45 dikali 1 ya. Sudah habis, tidak ada lagi atasnya ya. Jadi dari sini kita bisa mencari nilai S dan T ya.
Jadi kita menggunakan teknik substitusi. Jadi ini kita tulis lagi di bawah ya. Kita bawa ke bawah. 9 sama dengan 45 dikurangi 36 dikali 1 ya. Kemudian 36 ini kita substitusi ya untuk yang 36 ini. 36 ini kita substitusi dengan baris di atasnya ya. Baris di atasnya menyatakan bahwa 36 sama dengan 81 dikurangi 45 ya. Jadi ini bisa kita tulis 45 dikurangi 81 dikurangi 45. Jadi kita tulis lagi di sini. Jadi kuncinya pada saat kita membuat kombinasi linier, kita tidak perlu menghitung hasil pengurangannya ya. Kita lihat bilangan-bilangan yang sama ya. Di sini 45, kemudian di sini juga ada 45 ya. 45 ini negatif ketemu negatif, jadi dia positif ya. Jadi ini menjadi 45 dikali 2 ya. Dikurangi 81 ya. Jadi kita mendapati nilai angka-angka yang sama dengan yang awalnya tadi yang GCD A, B ya. Jadi di sini 81 sudah terlihat ya, di sini itu ada 81 yang ini ya. Kemudian 45 itu yang ini ya. Kemudian dia sama dengan 9 ya, 9 ya. Yang ini ya. Sekarang berapa nilai S dan nilai T ya? Di sini 45 dikali 2 ya. Sudah terlihat 2 adalah nilai dari T ya. Jadi T sama dengan 2 ya. Untuk S, berapakah nilai S? Kita lihat di sini 81 ya. 81 adalah A ya. 81 adalah A. Namun di sini dia nilainya adalah negatif 81. Sehingga S sama dengan negatif 1 ya. Ini adalah nilai S dan T yang telah kita temukan. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi 81. Ini adalah A dikali S. S adalah negatif 1 ya. Kemudian ditambah B dikali T ya. B-nya adalah 45 dikali T. T adalah 2 ya. Sama dengan D. D adalah 9 ya. Jadi ini adalah bentuk kombinasi linear ya. Jadi ini kombinasi linear dari GCD 81,45. Kemudian tentang bilangan relatif prima. Jadi bilangan relatif prima ini sederhana ya. Jadi jika GCD AB sama dengan 1, maka AB adalah relatif prima ya. Jadi untuk menentukan apakah suatu bilangan dia relatif prima atau tidak, maka kita hanya perlu memeriksanya apakah GCD-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini sebenarnya untuk bisa kita gunakan untuk mencari inverse ya, tapi kita tidak pelajari. Jadi yang penting saudara tahu bahwa relatif prima itu adalah GCD AB sama dengan 1. Jadi nilainya 1. Dia hanya habis dibagi bilangan 1 saja.